Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video ini, saya menyampaikan pembelajaran mengenai adanya 3 kelompok anti-Kristus yang sudah ada sejak abad pertama sampai dengan sekarang. Mari kita menelusurinya dari 4 ayat Alkitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dituliskan demikian. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Dan terakhir, dari surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari penjelasan dan pembacaan kita berdasarkan ajaran Alkitab, setidak-tidaknya ada 3 kelompok atau 3 kondisi atau 3 keberadaan dari antikristus. Yang pertama, yang berkaitan dengan individu atau personal. Yang kedua, berkaitan dengan komunitas atau kelompok. Dan yang ketiga, berkaitan dengan institusi atau kelembagaan keagamaan. Dari 3 ini, kita ketahui bahwa yang menjadi inti dari orang-orang yang antikristus, dari kelompok-kelompok yang antikristus, dari institusi keagamaan kepercayaan yang antikristus, ialah mereka keseluruhannya tidak mau meyakini dan mempercayai dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang tunggal, yang setara, sehakikat, sejat dengan Bapa dan Roh Kudus. Mereka juga tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah manusia sempurna yang tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa dan mengalami kematian karena menebus umat manusia, khususnya orang pilihan yang berdosa. Yang ketiga, mereka tidak mengakui bahwa pribadi Anak Allah memiliki 2 natur, yang ilahi dan yang manusiawi. Keempat, mereka berupaya untuk melakukan penyerangan dengan cara-cara yang halus dan cara-cara yang kasar, bahkan dengan melakukan tindakan kekerasan untuk memaksa atau melakukan tindakan intimidasi atau upaya-upaya sistematis agar orang-orang Kristen meragukan, menyangsikan, dan menolak keberadaan dari pribadi Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, yang pada dirinya pribadi Yesus Kristus, yang tidak bercampur natur kemanusiaan dan natur keilahiannya, yang tidak terpisah, dapat dibedakan, saling berkomunikasi tapi tidak berganti posisi. Keberadaan dari antikris ini sudah ada yang dilakukan oleh orang-orang tertentu secara individu, secara pribadi, yang tentu dikuasai oleh roh-roh jahat, yang tentu ingin mengatakan bahwa
apa yang dikerjakan Kristus itu adalah tidak tepat, atau apa yang dipercaya oleh orang Kristen adalah tidak benar. Salah satu pengajaran dari antikristus ialah menyatakan bahwa mereka menolak kalau orang Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Penyerangan atau intimidasi atau upaya itu dapat dilakukan oleh mereka di kalangan mereka dengan menulis pernyataan-pernyataan dalam keyakinan mereka bahwa mereka memang tidak menerima, membantah, dan menolak seluruh keyakinan orang Kristen mengenai keberadaan Yesus Kristus. Ada juga kelompok-kelompok dari kelompok antikristus yang menempatkan Yesus sebagai ciptaan, atau kelompok-kelompok yang menempatkan Yesus sebagai manusia saja, atau sebagai yang ilahi saja, atau memisahkan keberadaan Yesus yang ilahi yang disebut Kristus dan keberadaan Yesus yang manusiawi yang disebut Yesus. Sehingga mereka tidak bisa menerima keberadaan pribadi anak Allah yang tunggal itu memiliki dua natur sejak inkarnasi di dalam keadaannya sebagai manusia. Ada juga gerakan atau upaya secara sistematis dari kelembagaan keagamaan atau kepercayaan yang ada di luar kekristenan atau yang menyelusup masuk ke dalam kekristenan. Orang-orang seperti kelompok pemikiran yang antikristus yang menyelusup masuk, menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang menolak kesetaraan Yesus Kristus dengan Bapa dan menolak Roh Kudus adalah pribadi. Sedangkan kelompok keyakinan kepercayaan yang berada di luar kekristenan atau menyerang, mencoba untuk menjadikan semua keyakinan Kristen itu dianggap palsu dan tidak benar. Mereka menganggap bahwa Yesus itu hanya seorang nabi, seorang pendiri agama, seorang yang memiliki kebajikan lebih daripada siapapun, atau seorang yang memiliki cinta kasih lebih dari apapun. Melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya saja. Ini juga termasuk keyakinan kepercayaan yang non-Kristen yang menyerang keyakinan kekristenan melalui berbagai media dalam konteks kekinian, media sosial. Dan ada juga orang-orang yang secara khusus dari kelompok atau dari institusi keagamaan yang terus-menerus melakukan upaya perbandingan, studi, bahkan mereka menganggap bahwa mereka dulu bagian dari orang Kristen, lalu mereka keluar dari kekristenan, kemudian menyerang kekristenan. Sesungguhnya memang antikris-antikris seperti itu sudah lama ada dan sudah diketahui, sudah dijelaskan di dalam Alkitab. Jadi 3 kelompok antikris ini merupakan 3 kelompok yang akan nantinya pada akhir zaman atau menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali, ada dari antara kelompok tersebut, baik yang mungkin menyelusup masuk seperti berbulu domba, sebenarnya serigala, akan muncul antikris yang memimpin dan yang mengarahkan 3 kelompok tadi, yaitu yang menolak dan yang tidak mau menerima, bahkan menyangkal keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Sampai saat ini, kelompok-kelompok, institusi-institusi, dan perorangan masih melakukan penyerangan, penolakan, pemberontakan, penyusupan, dan pengaruh-pengaruh dengan cara dan strateginya sendiri. Tetapi nanti pada waktu menjelang kedatangan Tuhan kembali, menjelang akhir zaman, maka ada sesosok antikris yang bisa dari antara yang mengaku beragama Kristen, tetapi sebenarnya bukan bagian dari orang-orang pilihan, dan orang ini akan memimpin 3 kelompok tadi, secara individu, komunitas, maupun institusi keyakinan keagamaan. Nah, sesosok ini
yang akan memiliki kekuatan, kuasa, otoritas yang luar biasa, sehingga kalau tidak karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan, orang-orang percaya pun bisa saja terseret, tertipu, dan ikut-ikutan untuk memporak-porandakan keyakinan akan siapakah Kristus. Mengapa kuasa gelap, orang-orang dunia, dan bukan orang-orang pilihan, berupaya melakukan penyerangan kepada inti dari kekristenan, yaitu berpusatkan kepada Kristus? Karena memang Allah mengutus anaknya untuk menebus umat pilihannya. Karena memang melalui Kristus akan dikalahkan semua kekuatan dan kuasa dan otoritas iblis, roh-roh jahat, dan kuasa kegelapan lain. Dan memang hanya melalui Yesus Kristus maut dikalahkan dengan kebangkitan. Dan itu tidak bisa disangkal bahwa memang Kristus, Yesus Tuhan kita sudah bangkit, sudah menang melawan maut. Dan ini menjadi jaminan bagi orang Kristen untuk terus berharap akan hidup yang kekal yang disediakan Bapa bagi umatnya. Dan memang hanya di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Dan melalui pengampunan dosa itulah yang telah dinyatakan atas karya Kristus di atas kayu salib itulah setiap orang pilihan, umat pilihan, sepanjang zaman, segala abad, dari segala tempat, menerima pengampunan, pembenaran dari Allah, dan diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita sebagai orang Kristen harus berjaga-jaga dan waspada terhadap orang-orang yang secara pribadi, secara komunitas, dan secara institusional melakukan tipu daya, melakukan penyerangan, dan melakukan upaya-upaya untuk memutarbalikkan kebenaran firman, meragukan kekristenan dengan percaya kepada Kristus. Kita harus berjaga-jaga menghadapi musuh-musuh Allah ini. Bukan dengan kekuatan fisik, bukan dengan perlawanan duniawi, tetapi dengan kita melakukan hidup suci, hidup benar, hidup adil, dan konsisten sampai kehidupan kita berakhir. Tentu kita membutuhkan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, kuasa Kristus untuk memelihara iman kita, menjaga hidup kita, dan kita terus berjuang sekalipun bisa jadi kita jatuh atau terkadang terseret karena situasi dan kondisi tubuh atau keadaan sekitar, namun kita terus bergantung kepada Tuhan untuk menghadapi antikris menjelang akhir zaman. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam Kristus, di hari mengingat kelahiran Yesus Kristus, perlu disampaikan prinsip pengajaran ini, dan kita terus belajar dari Alkitab, bahwa fakta adanya antikristus itu yang menyebar di seluruh dunia, bukan sesuatu imajinasi atau hayalan. Ini bukan berkaitan dengan masalah toleransi atau bukan, ini berkaitan dengan keyakinan, kepercayaan, dan kehidupan yang kekal. Kiranya dengan pengajaran dan pembelajaran yang penting ini, Bapak, Ibu, Saudara semakin teguh beriman, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan terus-menerus memperjuangkan hidup yang kudus, yang suci, yang adil, yang benar, seumur hidup sampai Kristus Tuhan memanggil kita dan Ia datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus segeralah datang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.